Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Poin yang kedua adalah berjamaah. Bisa acara malam ini terwujud tanpa jamaah? Bisa. Seandainya jamaah ini pulang semua, saya tetap tausiah. Yang penting kameranya hidup, tapi tetap ada kameramen. Andai tidak ada yang nyetel mikrofon ini, bisa Abdul Somad ceramah? Nampak kan lemahnya Abdul Somad? Nih, yang ngatur sound system mikrofon ini nggak ada tampil ke depan, nggak ada protokol tadi memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari teknisi mikrofon. Nggak ada. Tapi boleh jadi pahala teknisi mikrofon lebih besar dari pahala Abdul Somad. Betul? Betul pula kata jamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah. Saya senang sekali di Samarinda, semua jamaahnya ramai-ramai. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Ustaz tahunya dari mana? Tadi pas salaman. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Muhammadiyah. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya dari NU. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bersama hingga ke surga bersama Rasulullah. Dulu Muhammadiyah dengan NU kelahi. Muhammadiyah nggak pakai kunut subuh, NU pakai kunut. Yang pakai kunut katanya bid'ah, yang nggak pakai kunut katanya nggak sah. Kelahi antara anak muda Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Sekarang alhamdulillah Pak Ustaz, anak muda di kampung kami udah nggak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Di Samarinda tidak terjadi demikian. Masjidnya satu, Allahnya satu, nabinya satu, kiblatnya satu, yang disembah satu, la ilaha illallah. Tempat memintanya satu, qul huwallahu ahad, Allahus. Ini bukan somad. Somad itu Allah, sedangkan ini adalah Abdus Somad. Ini hamba Allah. Doakan supaya saya jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba konten, jangan jadi hamba subscriber, jangan jadi hamba YouTube. Nama anak kau siapa? Abdul YouTube. Nama anak kau siapa? Abdul TikTok. Hendaknya kita semua menjadi hamba Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu
Seandainya Nabi Muhammad itu hijrah sendirian, ditolong malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, bisa apa tak bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi kenapa mesti ada Abu Bakar? Kenapa mesti ada Ali? Kenapa mesti ada Amir bin Fuhairah? Kenapa mesti ada Zatun Nitaqaini Asma binti Abi Bakar? Kenapa mesti ada Ibnu Uraiqin? Mengajarkan kita agama Islam adalah agama berjamaah. Siap jaga jamaah? Siap jaga persatuan? Siap jaga Samarinda? Siap jaga Kalimantan Timur? Siap jaga NKRI? Takbir! Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya yang kenapa kelima? Yang ketiga adalah bahwa ketika hijrah itu terjadi berbagai macam cobaan. Hidup ini begitu juga, ada cobaan-cobaan. Saya sudah hijrah Pak Ustaz, saya sudah pakai jilbab Ustaz, saya sudah ngaji Ustaz. Cobaannya apa Bu? Suami saya genderuwo, suaminya baik, istrinya kuntilanak. Suaminya baik, istrinya baik, anaknya tuyul. Suami baik, istri baik, anaknya baik, mantunya setan. Anak baik, mantu baik, suami baik, istri baik, tetangga resek. Hidup ini tidak pernah selesai dari ujian. Nabi aja diuji. Ketika Nabi sedang hijrah, maka diadakan sayembara, musabaqah, wanted. Kalau dulu film cowboy kan ada ditulis WANTID, wanted, dicari. Siapa yang bisa menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pancung kepalanya, dikasih 100 ekor onta. 100 ekor onta. Harga onta ini mahal, tapi karena kita udah lama kenal, ya 50 juta aja lah. 50 juta kali 100 ekor onta, berapa itu? Banyak lah pokoknya. Siapa yang sanggup menangkap Muhammad, baik hidup maupun mati, pancung kepalanya, 100 ekor onta. Pemburu bayaran mengejar salah satu pemburu itu, namanya Suraqah bin Malik. Siapa namanya? Suraqah. Dia mengejar, ingin memancung kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pacu kudanya, dia kejar. Abu Bakar melihat ke belakang, debu naik ke atas. Ada yang mengejar kita ya Rasulullah. Kata Rasul, tenang wahai Abu Bakar. Begitu sudah dekat, ternyata Suraqah, ujung kaki kudanya masuk ke pasir, bergelinding jatuh. Saat itu Suraqah tersadar, aku pembunuh bayaran. Naik kuda ahli, memanah dari atas kuda, membunuh dari atas kuda, memancung dari atas kuda, tidak pernah jatuh. Tapi sekali ini jatuh, ternyata jatuh itu menyadarkan. Maka kalau kita pernah terjatuh, sabarlah. Boleh jadi jatuh itu menyadarkan kita. Selama ini sukses terus, berhasil terus, enggak pernah jatuh. Ketika jatuh, menyadarkan bahwa Suraqah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saat itu Suraqah tersadar, yang dikejar ini bukan manusia biasa, tapi dia adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya ujian itu tetap ada. Kata Suraqah, aku dari rumah mau memancung kepalamu, tapi saat mengejarmu aku sadar kau bukan manusia biasa, maka aku tidak akan memancung kepalamu. Apa yang kau inginkan dari aku ya Muhammad? Nabi menjawab, aghib anna
pulang ke Makkah, sembunyikan berita tentang kami. Betapa ujian datang kalau kita berserah kepada Allah. Allah akan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata. Sucikan Allah, subhanallah, puji Allah, alhamdulillah, besarkan Allah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Makanya nanti apapun ujian yang datang, kita banyak-banyak bertasbih. Ulang, tiba-tiba sendal hilang, subhanallah. Pulang, tiba-tiba helm hilang, subhanallah. Pulang, tiba-tiba suami hilang. Kalau suami hilang jangan subhanallah, lapor ke Pak Made, insya Allah dicarikan beliau suami rental. Enggak, mudah-mudahan suami ibu semuanya setia-setia, soleh-soleh semuanya, insya Allah, amin. Jangan merasa diri paling suci, karena Allah maha suci, subhanallah. Jangan merasa diri paling dipuji. Nama siapa yang paling banyak dipuji? Nama Abdul Somad, Profesor Kiai Haji Abdul Somad, LC, DESD, PhD. Banyak protokol ngaku. Ustadz susah saya nyebut nama Ustadz. Panitia semua yang ada di Kalimantan Timur, safari dakwah hari Jumat, hari Ahad, hari Senin nanti, yang susah nyebut nama Abdul Somad, nih saya kasih tahu cara mudah nyebut. Yang kami hormati Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Nggak usah dibaca, itu susah. Itu juga untuk yang ngasih kata sambutan. Yang kami hormati Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Nggak usah dihafal satu persatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nggak pernah minta ditulis 1, 2, 3, 4, 5, nggak pernah. Dulu pertama saya pulang cuman tulis 3 aja, Ustadz Abdul Somad, UAS, cukup, nggak usah pakai titel-titel. Ustadz kami tulis titel, jangan tulis titel. Akhirnya suatu hari saya baca koran, di halaman belakang banyak sekali ustadz jual minyak lintah obat kuat. Saya khawatir nanti jamaah ini nggak bisa membedakan mana ustadz yang ngaji, mana yang jual minyak lintah. Jadi sejak itu saya bilang, tolong tulis titel saya LCMA, supaya jamaah jangan sampai nelpon, Assalamualaikum Ustaz Somad, Waalaikumsalam, minyak lintah masih ada. Itulah asal muasal kenapa titel Abdul Somad ditulis panjang-panjang. Bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah, untuk membedakan mana Ustadz hijrah, mana Ustadz minyak zaitun. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Tolong bedakan mana ustadz hijrah, mana ustadz jual minyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, paham? Bisa dimengerti bahwa hidup ini penuh dengan ujian. Ustaz Somad ujiannya ada, banyak sekali ujiannya guys. Tonton aja lah di YouTube,
lihat bagaimana caci maki, ejekan, hinaan, sumpah serapah, tapi nggak pernah masuk ke kepala saya. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Tetapkan target kita. Kalau ujian ini besar, Allah maha besar. Kalau kita dihina, kita memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang maha suci adalah Allah Subhanallah. Kalau kita dikecilkan orang, apa itu somad? Dia bukan ustaz, saya nggak kenal sama dia, dia bukan siapa-siapa. Kita memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang mengangkat derajat kita hanyalah Allah. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Disediakan pentas, disediakan bunga-bunga mawar yang cantik dan indah. Bunga mawar tidak semuanya bisa masuk ke Masjid Islamic Center Samarinda, hanya bunga mawar syariah yang putih saja. Begitu juga dengan orchid, itu juga nggak bisa masuk sembarangan, yang lulus fit and proper test. Ini panitia persiapannya mungkin 3 bulan yang lalu. Berapa lama mereka menunggu bunga ini mekar dan indah. Allahu Akbar. Disediakan karpet 2 lapis, warna hijau biru di bawah, warna merah di atas. Disediakan videotron besar, megah, gambar gubernur kecil, gambar Ustadz Somad besar. Jangan salahkan saya Pak Gubernur, ini panitia yang punya kerja. Apa maknanya? Abdul Somad menyangka dialah yang paling besar. Abdul Somad menyangka dialah yang paling tinggi. Ternyata kalau kau pergi ke Islamic Center Samarinda, ada yang lebih tinggi daripada Ustadz. Siapa? Jamaah lebih tinggi. Itu jamaah lebih tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Itu anak-anak muda di atas. Ini yang naik ke atas ini anak-anak muda semua. Orang tua nggak bisa, enco, asam urat sampai ke atas. Mudah-mudahan orang tua kita sehat walafiat. Ibu bapak semua panjang umurnya untuk mengayomi anak-anak muda ini, insya Allah. Mereka ini selangkah terdepan, seranting lebih tinggi. Mereka seperti sebatang pohon kayu, batangnya tempat kita bersandar, daunnya tempat kita bernaung, akarnya tempat kita bersila. Kalau Abdul Somad salah, orang-orang tua kita inilah yang menasehati kita, insya Allah. Betul? Anak-anak muda dengan semangat yang luar biasa mesti dibarengi dengan semangat kebersamaan. Yang tua mengayomi, yang muda beraktivitas, hingga terwujudlah Samarinda, Kalimantan Timur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikutnya yang ke tadi saya mulai tausiah 10:30, sekarang sudah 10:30. Waktunya sudah habis 60 menit. Cuman kami saya janji materinya 5. Ini saya teruskan aja lah. Karena walaupun botolnya kecil ada kopi. Nah, jadi saya tambah sih. Sampai subuh jamaah Samarinda ini kuat. Jamaah Samarinda ini tahan, betul? Saya yang nggak tahan. Yang keempat, pasti ada pertolongan Allah. Setelah berbagai macam ujian datang dalam hijrah, nampak pertolongan Allah. Pasti ada pertolongan Allah. Serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Haus, tak ada air minum, kering, panas terik, di situ nampak pertolongan Allah. Datang Abu Bakar Siddiq, minta air minum kepada pengembala kambing. Hai pengembala kambing, ya, ini kambing kamu semua, kambing saya, boleh minta air? Tidak ada air, kering kerontang, tanam-tanaman mati, kambing-kambing kurus. Tapi kalau mau usaha, silakan. Ini ada kambing kurus. Didoakan Nabi SAW. Setelah didoakan, diperas oleh Abu Bakar, dapat air susu 1 gelas. Inilah mukjizat. Ada sayan ayaqula lahu kun
Diambil Abu Bakar, dia hapus bagian bawahnya. Kenapa dia hapus bagian bawah? Dia tidak ingin ada pasir yang jatuh ke pakaian Nabi SAW. Dia hapus bagian bawah. Habis itu dia berikan kepada Nabi SAW. Nabi pun meminum air susu yang ada di dalam. Saya tidak bisa praktekkan karena nggak ada air susu. Nabi pun meminumnya. Saat selesai Nabi minum, apa kata Abu Bakar? Fasyariba an-nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi meminum air susu itu sampai hausku hilang. Nabi yang minum, haus Abu Bakar hilang. Ini kalau saya minum ini, bapak-bapak ini akan berkata, Nabi meminum kopi, Ustadz Somad minum kopi sampai hausku menjadi-jadi. Apa mukjizatnya? Airnya datang padahal kering kerontang. Apa mukjizatnya? Nabi minum tapi haus Abu Bakar hilang. Pertolongan Allah selalu datang. Keluar dari rumah Nabi, kafir Quraisy sudah siap. Saat Nabi keluar, mereka tak melihat apa-apa. Itulah ayat saat malam Jumat, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'arsaynahum waja'alna min baini aydihim saddan. Di belakangnya kami tutup dengan tembok. Wa min khalfihim sadda. Bagian depannya kami tutup dengan tembok. Fa'arsaynahum. Kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun. Itu salah satu sebab mengapa ayat itu kita baca malam Jumat, karena peristiwa hijrah terjadi malam Jumat. Nabi keluar dari rumah itu malam Jumat. Maka saat ayat itu kita baca malam Jumat, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la. Tapi jangan ayat ini bapak baca untuk keluar rumah supaya enggak dilihat istri. Tidak mau keluar rumah, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kata istrinya, aku juga baca Yasin, Bang. Jangan ayat ini dibaca anak muda saat ada razia nanti. Nampak depan ada razia, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tetap diprit sama Pak polisi. Prit. Kamu pikir kamu aja yang datang waktu ceramah sama aku datang juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu diturunkan Allah, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada kisah, di dalamnya ada pelajaran. Kami selalu baca ayat itu, Pak Ustaz, tapi kami enggak pernah merasakan bagaimana Nabi hijrah. Karena kita baca Yasin enggak merenungkan maknanya, mau ngejar cepat selesai karena nasi sudah selesai. Fayakun turjaun. Itu tidak terjadi di Samarinda, betul, tapi terjadi di beberapa kecamatan yang terdekat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashrili bizalimin. Kalau di dalam masjid dihidupkan flash headphone, kelihatan menyala atau tidak? Saya nggak tahu, nggak pernah nyoba. Saya mau lihat menyala atau enggak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Tawassalna bismillah
dibuat Islamic Center Samarinda menyala. Allahu Akbar. Hilang gambar. Yang sampai ke Madinah, Nabi membangun masjid yang pertama dibangun, Masjid Quba. Panjang umur, sehat badan. 4 Oktober kita akan umrah bersama dengan Ustadz Abdul Somad, sholat di Masjid Quba insyaallah. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Habis dari Quba, hari Senin sampai di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam berdiri satu masjid Quba. Nabi pindah ke Madinah, di Madinah bangun lagi satu masjid, itulah dia Masjid Nabawi. Intinya jangan sampai mati sebelum bangun masjid. Jangan mati sebelum bangun. Ya Allah, semua anak muda, bapak ibu yang ada malam ini sebelum mati sempat bangun masjid. Amin. Nanti kalau ke Kalimantan Tengah, mampir ke Barito Utara, lihat masjid besar di tempat Pak Haji Nadal Shah. Nanti kalau ke Pekanbaru, lihat masjid besar, Masjid An-Nur. Saudara saya dari Aceh, dari Sorong Papua, dari Raja Ampat datang ke Kalimantan, mampir ke Samarinda, lihatlah masjid yang cantik dan indah. Kubahnya, Allahu Akbar, lampunya, Masya Allah, Tabarakallah, tiang-tiangnya kokoh, 2 tingkat, kaligrafinya luar biasa. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Oh, jadi ayat kursi ini Ustaz. Iya. Saya udah lama sholat di sini nggak tahu ini ayat kursi. Ya nggak apa-apa. Yang penting tahu bahwa ini kita sedang dikelilingi oleh ayat kursi, dijaga oleh firman Allah. Siapa nama Tuhanmu? Allahu la ilaha illa huwa. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup atau Dia sudah mati? Al-Hayyu, Dia maha hidup. Apakah Dia mengatur hidup kami yang ada di Samarinda? Al-Qayyum. Apakah Allah punya kuasa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong Abdul Somad? Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tahukah Allah apa yang ada dalam hati Abdul Somad? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Apakah Abdul Somad punya kekuasaan? Tak ada. Apakah Allah punya kekuasaan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah bagi Allah memberi rezeki ulat yang ada di dalam bunga? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Bagaimana Allah maha tinggi, maha besar, maha agung, maha hebat, maha dahsyat. Wa huwal aliyyul. Inilah di ayat kursi. Maka yang lemah-lemah iman, yang down, yang susah, yang diuji, terkapar, jangan terkapar di rumah, terkaparlah di Masjid Islamic Center Samarinda. Masuk ke dalam masjid, terkapar. Kalau kau terkapar di sini, kau akan baca ayat yang menguatkanmu, ayat kursi yang ada di atas. Insya Allah keluar dari masjid ini, engkau akan menjadi manusia yang hijrah dari lemah menjadi kuat, dari loyo menjadi perkasa, dari orang yang down menjadi orang yang kuat karena Allah. Yang menguatkan engkau adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti kalau bapak pulang lemah, lesu, letih, loyo, lunglai, papa lagi down ini mah. Allahu Akbar.
Begitu juga ketika ibu pulang, mama lagi lemah Pak, lagi lesu, Allahu Akbar, saling menguatkan. Jamaah yang hadir malam ini memberikan kekuatan buat kita semua dari Sabang sampai Papua, insyaallah. Amin ya rabbal. Itulah 5 poin yang dapat kita ambil dari hijrah. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar pindah tahun 1444, 1445, bukan, tapi kita hijrah dari pemakai narkoba menjadi anak muda yang taat kepada Allah. Amin. Dari suami yang nakal menjadi suami yang soleh, kepala rumah tangga. Amin. Dari istri yang tidak solihah menjadi istri solihah, menjadi penyejuk mata. Dari penguasa yang zalim menjadi penguasa yang adil dan amanah. InsyaAllah Samarinda, Kalimantan Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang dapat disampaikan Ustaz Abdul Somad. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.